Semua perjanjian, saya ulangi, semua perjanjian yang dilakukan secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Halo guys, ketemu lagi di Kongko Hukum. Kongko Hukum untuk masyarakat Indonesia. Oke, saya buka masker dulu. Karena memang saya sendiri, jadi tidak perlu masker. Jadi, halo sobat Kongko Hukum, salam sehat dimanapun berada. Semoga sobat Kongko Hukum sehat dan dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Kongko Hukum kali ini saya akan Kongko Hukum membahas tentang bagaimana menggugat di pengadilan dengan baik. Karena hari ini nih saya baru saja selesai sidang dari pengadilan negeri, ya. Kemudian kebetulan saya mewakili kuasa hukum, saya menjadi kuasa hukum tergugat. Inilah yang kita mau Kongko hukumkan. Jadi sobat Kongko Hukum, dalam membuat suatu gugatan ini harus cermat, ya. Karena apabila lawan jeli, kalau penggugatnya kurang cermat, maka bisa dieksepsi yang akibatnya bisa niet verklaard NO atau gugatan tidak dapat diterima. Nah, NO ini adalah terkait hal-hal formalitas gugatan. Nah, sebelumnya itu ada perjanjian kerjasama bisnis, gitu ya. Kemudian karena sudah tak terelakkan lagi, sehingga sama rekan bisnisnya diajukanlah gugatan di pengadilan negeri, gitu. Kemudian setelah diajukan gugatan, nah inilah gugatannya ini harus jelas, tepat, terang, dan mantap. Kalau memang kurang mantap, maka ya pasti kuasa hukum lawan, ya saya sebagai kuasa hukum tergugat melihat telah ini bisa eksepsi, sehingga saya ajukanlah eksepsi pada waktu itu. Kenapa saya ajukan eksepsi? Karena basic kerjasama adalah perjanjian. Ingat ya, perjanjian. Oke? Yang mana pada video-video Kongko Hukum sebelumnya saya telah membahas tentang perjanjian, ya. Apa itu perjanjian, syarat sahnya perjanjian, itu sudah saya bahas pada video Kongko Hukum sebelum-sebelumnya. Nah, ini kan perjanjian, artinya perjanjian ini mengacu kepada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke. Nah, kemudian setelah itu menjadi 1320, sehingga setelah itu ditandatangan, disepakati bersama, artinya disepakati kedua belah pihak, maka akan menjadi dan akan mengacu kepada pasal 1338, teman-teman Kongko Hukum, gitu. Nah, ketika ini menjadi pasal 1338, apa sih 1338 itu? Semua perjanjian, saya ulangi, semua perjanjian yang dilakukan secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Nah, artinya ketika sudah saling sepakat, maka ya para pihak terikat di dalam perjanjian tersebut, gitu. Berikutnya, pada saat berlangsung perjanjian tersebut, nah ini kan jelas perjanjian, berarti mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Digugatlah perbuatan melawan hukum. Nah, jadi basicnya adalah perjanjian,
digugat perbuatan melawan hukum, PMH. Ini beda kamar nih teman-teman kongko hukum ya. Jadi teman-teman kongko hukum agar bisa juga memahami bahwa apabila mau mengajukan gugatan atau upaya hukum karena basicnya adalah perjanjian, maka sebaiknya wan prestasi, bukan perbuatan melawan hukum atau PMH gitu. Nah sudah. Tapi karena bicara eksepsi ini bukan eksepsi relatif ataupun kompetensi absolut, sehingga majelis hakim memutus pada putusan akhir, tidak pada putusan sela gitu. Nah, ketika sudah diputus sehingga ternyata begitu dilihat eksepsi kami pada saat acara putusan, eksepsi kami diterima. Nah, tadi tuh putusannya, amar putusannya bunyinya adalah menerima eksepsi tergugat. Gitu. Nah, berarti di sana kan gugatan tidak dapat diterima. Yaitu niet ontvankelijk verklaard. NO. Sayang kalau soal hukum menjadi penggugat, sayang sekali. Karena kan tetap tidak berarti gugatan itu gitu. Nah, pertanyaannya apakah wan prestasi tidak bisa digugat PMH? Ini kasuistis. Kalau mau dibahas hal itu kasuistis. Dalam sebuah perjanjian memang ada perbuatan melawan hukum, ya boleh-boleh saja. Artinya apa perbuatan melawan hukumnya? A bersepakat dengan si B, berarti dua orang bersepakat ya. Kemudian kesepakatan ini dibawalah ke siapa orang lain. Saya sudah bersepakat dengan si rekan misi saya, namanya si X. Ternyata setelah ada kesepakatan itu dibuatlah hal-hal yang merugikan orang lain, tentu melanggar hak orang lain pula gitu kan. Nah, terhadap pencairan uang kah, atau dibuat merugikan orang lain dengan cara menipu, merayu, membujuk. Nah, perjanjian boleh-boleh saja dibawa ke ranah atau dikatakan dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum gitu. Tapi kembali lagi, siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum gitu kan. Nah, itu kita kaji siapakah orang itu. Nah, itu dia. Nah, tapi kalau memang ini jelas basicnya adalah wan prestasi, maka sudah jelas gugatannya harus wan prestasi, bukan gugatan perbuatan melawan hukum gitu. Nah, dalam hal ini ketika kita menjadi kuasa hukum dan melihat celah hukumnya seperti ini, artinya kan kita bisa mengajukan upaya atau sanggahan yang mantap, yang tepat gitu. Itu saya kongko hukum. Jadi cermatlah dalam membuat gugatan. Para pihak apakah sudah lengkap semua, kemudian apa seharusnya dikatakan wan prestasi kah atau PMH kah gitu kan, sehingga begitu gugatan diajukan pasti ada kuasa hukum lawan gitu kan. Nah, inilah yang menjadi concern, sehingga ya pada saat mulai berjalan proses pembuktian, sangga menyangga, jawab jinawab di persidangan, inilah yang harus kita ketahui, sehingga pada saat ada sanggahan atau eksepsi, mantap sanggahannya gitu, soal kongko hukum. Jadi kembali lagi, pada saat membuat gugatan, cermatlah dalam membuat gugatan.
agar menutup celah-celah hukum untuk lawan gitu. Nah, sebagai kuasa tergugat, pintar-pintarlah melihat celah, sehingga dari situlah, dari celah yang kecil itulah didapat kesempatan. Oke, Sohib Kongko Hukum, itu dulu Kongko Hukum kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update Kongko Hukum berikutnya. Dan apabila pertanyaan, silahkan di kolom komentar di bawah ini. Makasih Kongko Hukum.